يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله موت بيدك السما من نجم حين هوى ما المؤافى والسقيم سوى ومؤافى والسقيم سوى حب مولى العور والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله
Ilahi las tuliu firdau si alam si alam wala aqwa ala naril jahimi jahimi fa innaka ghafiru dhanbin azimi azimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali muqtahami amin tadakuri jiranin bidhi salami mazaj tadam anjara min muklatin bidami amma badir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulmai min idami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali muqtahami wa ma li aynayka in kultakfu famata wa ma li qalbika in kultastafik yami ayahsabu sabu annal hubba
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عن وادي هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وامطار الجود إلى للوجود داسد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقدرة كشفت قيل هذا المستور ليبرز نورهم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه وأنفذ حكم على من عدم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وعده أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها فيها داسمات الممدود. فاعذرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرافة بالقسمة الوافية. فقد الوقت الذي رتب الله على قدور وجود هذا المولود، فانفلقت صبح الكمال من النور عن عمود، وبارز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, wabil khusus Ustadz Fadlan Ogoromatan selaku pembawa Mau'idhah Hasanah pada malam hari ini, yang kami hormati Dewan Penasihat Takmir Masjid Salafiyatul Huda, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Salafiyatul Huda beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah telah mengaruniakan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya, yakni agama Islam. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan penasihat Masjid Salafiyatul Huda, acara yang keempat tausiah dan doa, acara yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga bacaan suratul Fatihah tadi membawa keberkahan, kelancaran pada acara pada malam hari ini. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Farid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Farid. Allahumma rahamna bil Quran. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah.
Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan penasihat Masjid Salafiyatul Huda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Handes Haji Muhammad Khamim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuhil ad-dini kulli wal kadul musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Fadlan Garamatan beserta rombongan, para sesepuh, bini sepuh, Ketua Takmir Masjid Salafiyatul Huda beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan bersyukur atas karunia Allah, atas kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman Islam. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir-akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, Allah telah mengaruniakan nikmat terbesar, yaitu dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Rasulullah, maka menjadikan kita tahu arah daripada hidup ini, tahu dari mana kita, ada di mana kita, dan akan kemana kita nanti. Iman kepada Allah dan hari akhir menjadikan manusia bertanggung jawab, sadar betul bahwa dirinya hanya sebagai hamba Allah yang mendapatkan kewajiban, yaitu beribadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, tema peringatan kita hari ini adalah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita perkuat akidah umat. Tantangan zaman atau di akhir zaman ini sungguh berat ya. Ada sekularisme ya, jadi mengakui adanya Tuhan, tapi kalau urusan dunia Gusti Allah rasa melu-melu, itu sekularis ya. Kemudian ada materialisme ya, yang mengarah kepada komunis ya, apa-apa diukur hanya dengan materi. Kemudian pluralisme ya. Di sini kita sering dengar kata-kata bahwa kabeh agama padha ya, semua agama sama. Tentu saja tidak benar ya. Kalau caranya semua agama sama, orang bisa pindah-pindah. Hari ini agama Islam, besok jadi Kristen, besok lagi jadi apa. Kita sadar di Indonesia ini ya, dakwah semua agama diberi atau dilindungi atau diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai Muslim harus meningkatkan dakwah kita kepada Muslim. Kita tahu ya, sebelah ini secara masif dakwahnya di kampung kita ini
ditingkatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, perkuat akidah, jangan sampai hanya karena materi supermi iman kita terjual, ya. Apalagi ini sekarang ini kan zamannya money politik, ya. Nanti pada saat kampanye itu orang-orang banyak yang muncul jadi dermawan, ya, bagi-bagi. Jangan sampai iman kita terjual, apalagi nasib kita hanya karena 100.000 5 tahun kita korbankan, akhirnya menyesal, ya. Kemudian dengan peringatan ini, dengan meneladani Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita juga lebih pandai, ya, umat ini lebih cerdas nanti memilih pemimpin yang jujur, amanah, ya, fatonah, cerdas. Jangan sampai keliru, ya. Jangan sampai keliru. Terutama ini karena penting sekali dalam memilih pemimpin ini. Jangan sampai nanti terutama ini yang sudah punya hak untuk nyoblos, jangan dikira kita apa yang kita lakukan di bilik itu tidak bertanggung jawab saja. Kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Kalau sampai salah, ya, salah memilih pemimpin, kita juga akan dapat dosanya. Itu harus dipikirkan betul, ya. Jadi marilah sambil kita juga berdoa, ya, mudah-mudahan negeri kita ini selamat, aman, sejahtera, adil, makmur, dan nanti akan mendapatkan Allah memberikan pemimpin yang bertakwa, jujur, dan amanah serta cerdas. Selanjutnya terima kasih kepada semua yang telah membantu berlangsungnya peringatan ini, dan juga mohon maaf tentu di dalam pelaksanaannya ada beberapa kekurangan. Dan tak lupa kepada Ustadz Fadlan Ngarematan yang telah berkenan, ya, mengisi tabligh malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan kita semua bisa bertambah luas. Saya kira itu sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Handes Haji Muhammad Hamim. Dengan diutusnya Rasulullah, maka menjadi terang dari mana asal kita dan di mana kita berada saat ini, serta akan kemana kita nanti, sehingga kita menjadi umat yang selamat dunia akhirat. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga kita dapat mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan. Hadirin yang semoga selalu dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Fadlan Ngarematan. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, Bapak Dr. Haji Muhammad Hamim selaku Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajarannya. Kita doakan sehat walafiat selalu, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir, wabil khusus tim Marawis pada malam hari ini yang hadir menghibur dan mengantar kita untuk bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW. Kita juga doakan mereka menjadi generasi yang ada di lingkungan kita, menjaga umat dan bangsa di tempat yang mulia. MC yang kita rahmati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, semoga juga mengantar kita di acara ini sampai sukses.
Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga, orang bisu. Yang keempat, orang tuli. Yang kelima, orang kafir. Yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tidak ada kalimat yang paling happy, bahagia kecuali rasa syukur kita. Karena di saat hujan seperti begini, di malam seperti begini, apalagi di malam minggu, sebagian orang tidak hadir, mereka lebih memilih tidur, mengurus dunia mereka. Tapi Bapak Ibu, tuan-puan, saudara-saudaraku yang mendapat rahmat untuk duduk di majelis ini, semoga Bapak Ibu yang datang dengan penyakit pulang disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu datang dengan utang piutang, sebentar nanti Allah ganti dengan rizki untuk bayar utang. Usahanya kurang maju, insya Allah Allah berkahi usahanya, rizkinya bertambah-tambah. Dan yang terpenting lagi, duduknya Bapak Ibu di tempat ini kelak akan menjadi saksi bahwa Bapak Ibulah umat Muhammad yang paling istiqomah. Allahumma amin. Salam tering salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan saya berjumpa, bertemu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini tema kita adalah meningkatkan akidah umat. Artinya siapa yang terbiasa sujud berarti jiwanya hidup dalam kehidupan bersama Allah Maha Hidup, dan siapa yang tidak biasa sujud maka dia telah mati jiwanya oleh karena dia menggenggam kehidupan dengan kematian, tidak bergerak menjadi manusia yang normal dalam hidup. Oke. Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf, silakan dulu. Jangan bergeser dulu, hadap sana. Antum duduk di situ. Duduk. Di depan ada sajadah. Sebelum kita mulai, saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang paling bapak ibu sukai? Saya ulangi, mana yang paling bapak ibu sukai? 1. Jatuh dari awan ke tanah, angkat tangan. Jatuh dari awan ke tanah. Tidak mau. Yang kedua, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Siapa yang mau? Tidak ada. Yang ketiga, jatuh dari tiang listrik ke tanah.
Yang keempat, jatuh dari pohon mangga ke tanah. Yang kelima, memilih jatuh dari kursi ke tanah. Angkat tangan. Yang memilih jatuh dari kursi ke tanah siapa? Pak, siapa? Tidak ada juga. Kalau di antara Bapak Ibu yang hadir di ruangan masjid ini tidak memilih salah satu dari 5 pilihan ini, berarti Bapak Ibu yang masuk ke ruangan itu sedang tidak punya akal dan pikiran. Punya akal enggak? Punya pikiran enggak? Punya. Kenapa tidak memilih pilihan itu? Saya tanya bapak-bapak, punya akal dan pikiran atau tidak? Kenapa tidak memilih 5 pilihan itu salah satunya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Berarti tidak punya akal. Oke, kita mulai. Karena saya ulangi pertanyaannya, manakah pilihan yang Bapak Ibu sukai? Dengar baik-baik, paham bahasa saya? Manakah pilihan yang Bapak Ibu sukai? Jatuh dari awan ke tanah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Tidak ada. Yang ketiga, jatuh dari tiang listrik ke tanah. Tidak ada. Yang keempat, jatuh dari pohon mangga ke tanah. Halo. Bapak-bapak, 1 orang jatuh dari pohon mangga ke tanah. Ambil mangga, jatuh. Yang terakhir, jatuh dari kursi ke tanah. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya bapak-bapak mau pilih yang mana? Tidak masuk di akal. Berarti bapak sedang tidak punya akal. Oke, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, senangkah bapak-bapak, ya ini sekarang, senangkah bapak-bapak ini punya istri yang cerewet? Yang keempat, senangkah bapak-bapak punya istri yang cerewet? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, senangkah ibu-ibu punya suami yang galak? Pertanyaan terakhir, manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali 1. A. Makan, B. Pakaian, C. Rumah, D. Zikir. Ibu-ibu, kecuali apa? Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali A. Makan, B. Pakaian, C. Rumah, D. Zikir. Apa? Halo. Sekarang bagian bapak-bapak. Manakah termasuk kebutuhan pokok di bawah ini kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Bapak pilih yang mana? Kebutuhan pokok jasmani atau kebutuhan rohani? Jangan menjelaskan lagi. Sudah ada pertanyaan nih. Makan. Kecuali makan. Selama ini Bapak makan. Halo. Saya ulangi. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali A. Makan, B.
D. Pakaian, C. Rumah, D. Zikir. Rumah. Selama ini tidurnya di mana? Masjid. Di rumah. Ayo kita kompak. Ibu-ibu pilih yang mana? Sebagian besar penduduk Indonesia berpikir kebutuhan pokok itu adalah makan, pakaian, rumah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pandangan ulama dengan 3 pertanyaan. Pertama, min aina kita, dari mana saya? Ibu dari mana? Dari mana? Dari mana? Ibu berasal dari mana? Dari Semarang. Dari Tanah. Pak, min aina kita, dari mana saya? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Tanah. Kalau ambil tanah sekarang kita jadi manusia jadi. Jadi atau tidak? Nah, ini yang masalah besar kita. Pertanyaan kedua, setelah ulama mengatakan min aina kita, dari mana saya? Yang kedua, walimazazita, untuk apa? Sekarang ibu ini mau ada di dunia ini untuk apa? Makan, minum, pakaian, rumah. Iya. 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 Nah, ini jawaban ibu. Yang bapak-bapak ada di dunia ini untuk makan, pakaian, rumah. Iya. Iya. Astagfirullah. Ayo sama-sama. Astagfirullah. Kebutuhan pokok manusia itu sesungguhnya adalah dikerjakan di dunia, tapi diperoleh nanti di akhirat. Itu kebutuhan pokok. Allah dalam surat 51 ayat 56. Surat 56 itu ayat surat 51 surat apa? Surat 51 surat apa? Terima kasih. Surat 51 surat apa? Surat Az-Zariyah. Apa isinya? Allah menginformasikan kepada kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu al-azim. Aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bukan. Kebutuhan pokok bukan. Astagfirullahaladzim. Pak DKM ini harus bikin training khusus ini. Beribadah kepada Allah kebutuhan pokok bukan? Pokok. Kebutuhan pokok. Maka
yang masuk dalam kebutuhan pokok adalah zikir. Zikir bahasa tadaburnya, saya ulangi, zikir bahasa tadaburnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa lebih keren lagi, zikir dalam umat Islam yang tertinggi adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau yang tidak biasa berzikir atau tidak sholat 5 waktu, dia telah kehilangan sajadah dalam hidupnya. Ada yang bilang, sudahlah saya sholat subuh saja, duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat, nanti 1 pekan lagi sholat Jumat sudah cukup. Itu berarti sajadahnya sedang kotor, jiwanya kotor, matanya kotor, telinganya kotor, tubuh badannya kotor, perutnya kotor, karena cuma sekali saja sujud kepada Allah. Hanya sholat subuh sujud, sholat duhur tidak lagi sujud, sholat asar tidak lagi datang sujud, sholat maghrib, isya juga tidak pernah, bahkan sholat Jumat pun tidak pernah, karena sibuk mengurus makan, sibuk mengurus pakaian, sibuk mengurus rumah, lupa sibuk mengurus pertemuan dengan Allah kelak nanti. Orang pergi pagi pulang petang urusannya perut, siang malam pagi petang tidak pernah tidur urusannya pakaian, siang pagi malam petang urusannya rumah, sementara membuat dirinya dekat dengan Allah tidak pernah terjadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi riwayat Muslim menyampaikan kepada kita semua, wahai anak Adam. Ini anak Adam bukan? Anak Adam? Anak Adam? Allah sampaikan, wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Dan aku, kata Allah, menciptakan dirimu untukku, kata Allah. Tetapi kenapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, lalu kamu melupakan dirimu untukku? Kamu sibuk urus makan sehingga menipu orang, sibuk mengurus pakaian sehingga membohongi orang, mencurangi orang, sibuk membuat rumahnya besar, tapi yang terjadi adalah kebohongan-kebohongan yang terjadi dalam kehidupan. Itu menunjukkan bahwa sajadah tubuhmu kotor, matamu kotor, hak orang lain kau ambil bilang milikmu, makan orang lain kau ambil itu bilang punyaku, yang penting aku makan, aku pakaian, aku punya rumah. Tetapi ketika menuju Allah dia tidak punya zikir, dia tidak punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ingin selamat dunia, selamat akhirat, angkat tangan. Oh, saya ulangi, yang ingin sengsara dunia, sengsara akhirat, angkat tangan. Yang mau sengsara dunia, sengsara akhirat, angkat tangan. Tidak ada yang mau. Yang ingin sengsara dunia, bahagia akhirat. Sengsara dunia, bahagia akhirat. Oke. Yang ingin bahagia dunia, sengsara akhirat. Bahagia dunia, sengsara akhirat.
Jangan angkat tangan. Dan siapa yang mau milih bahagia dunia, bahagia akhirat, angkat tangan yang tinggi. Jangan angkat tangan 2 kali. Masa rakus amat sih? Tapi itu boleh angkat tangan 2 kali, boleh. Semua orang memikirkan bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Tapi pertanyaan yang muncul, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia akhirat, tapi sajadahnya tidak pernah ditengok dalam kehidupan. Saya mau masuk surga, tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Masuk surga enggak? Ingin masuk surga, tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Ini ada ketua RT enggak? Ada ketua RT di sini? Ketua RT? Saya mau tanya Pak RT, pernahkah hari Sabtu atau hari Ahad Pak RT sholat subuh bersama pengurus masjid, sesudah itu berdiri dengan absen di depan pintu masjid, absen warga yang masuk ke masjid? Tidak pernah. Pak RT akan bertanggung jawab penuh kepada malaikat mungkar dan nakir. Mana Pak RT-nya? Bahaya. Ada warga antum tidak masuk berjamaah di masjid, dunia akhirat bertanggung jawab. Jangan coba-coba jadi pemimpin yang tidak mengurus warganya. Maka mulai dari besok subuh atau ada rapat RT, sebelum rapat sudah menyampaikan pengumuman. Saya selaku ketua RT di sini, kalian pilih saya jadi ketua RT. Saya minta supaya setiap pagi kalian makmurkan masjid yang ada di lingkungan kita. Itu berarti dosa sudah terhapus. Tapi kalau Pak RT hanya ngurus sampah, PBB, terus ajak masyarakat memilih pemimpin yang salah, dunia akhirat Pak RT tanggung jawab. Senang gak ibu-ibu kalau punya PRT ngajak ibu-ibu masuk ke masjid tiap hari? Kok cuma 2 orang? Senangkah ibu-ibu punya RT yang selalu mengajak ibu masuk ke masjid? Kenapa senang? Kenapa? Saling mengingatkan. Rumah masjid, pasar masjid, kantor masjid, jalan masjid adalah proses belajar menuju ke surga. Orang yang tidak biasa datang ke masjid, mana mungkin dia akan ke surga karena tidak pernah belajar ke surga di dunia. Bagaimana kau bisa menikmati kebahagiaan akhirat sementara dunia saja kau tidak bahagia? Oleh karena di depan matamu urusannya makan, minum, pakaian, sementara kau pada Allah engkau hampa dalam hidup. Maka Allah mengutus kekasihnya yang bernama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke bumi sebagai rahmat untuk membuat umatnya bahagia dan selamat di hadapan Allah. Apa visi misinya? Andi-itu harisu alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia dan selamat hanya bersama Allah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi menuju Allah. Biarlah orang bilang saya tukang beca, biarlah orang bilang saya tukang cuci, biarlah orang bilang saya satpam, biarlah orang bilang saya tukang ojek, biarlah orang bilang saya sopir Grab, tapi sholatku tidak lupa sedikit pun, sajadahku terlalu terjaga, subuh, duhur, asar, maghrib, selalu aku menghiasi di mana masjidku. Aku datang untuk mengukir sajadah namaku. Sekarang Bapak nama siapa? Pak Kardi. Pak Kardi. Pak Hakim. Kardi. Pak Kardi. Pak Kardi,
Sujud itu untuk Pak Kardi atau untuk Pak RT? Udah dengar Pak. Mau cari yang namanya siapa Mas? Tejo. Hah? Tejo. Encor. Hah? Tejo. Tejo sujud itu untuk Pak RT atau Ketua RW? Untuk diri sendiri. Karena dalam Islam tidak ada agama yang istilahnya Tejo beribadah yang dapat pahala kayak RT. Tidak. Tetapi ketika Pak RT, Ketua DKM, Ketua RW, Camat, Lurah, Wali Kota instruksikan kepada warga, siapa yang tidak sholat berjamaah, mereka telah terlepas dari himbauan dunia, dan ketika antum sujud, amalia sujudmu sama seperti mereka sujud. Tapi kalau dia instruksikan antum sujud, dia tidak sujud, dia lebih besar dosanya. Maka dalam Islam diperlukan kita untuk memahami min aina jita, dari mana saya. Kalau saya datang dari Allah, maka hidup saya harus bersandar kepada Allah. Untuk apa? Walimazal kita untuk beribadah kepada Allah. Tadi bapak-bapak saya tanya, senang tidak bapak-bapak punya istri yang cerewet? Tadi bapak-bapak bilang apa? Tidak senang. Bohong lagi. Ini dalam masjid nih. Tadi bapak-bapak bilang sama saya tidak senang atau senang? Astaghfirullahaladzim. Sekarang ibu-ibu, ibu dikirimi oleh Allah berjodoh dengan suami yang galak. Tadi ibu-ibu bilang senang apa tidak senang? Tadi ibu-ibu bilang tidak senang kan? Yang menjodohkan ibu dengan suami yang galak siapa? Siapa? Yang semangat siapa? Apakah Allah salah menjodohkan ibu dengan suami yang galak? Tidak. Ibu yang cara pandangnya salah. Kenapa cara pandangnya salah? Gara-gara makan, pakaian, rumah yang membuat ibu salah pandang. Begitupun bapak-bapak. Mestinya ketika bapak-bapak dapat istri yang cerewet, katakan alhamdulillah. Ulangi, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, saya sudah istikharah bertahun-tahun. Engkau kirim wanita ini menjadi istri untukku dan engkau jodohkan untukku. Alhamdulillah. 3 bulan pertama aman, tenang, damai. 6 bulan kemudian ketahuan dia mulai cerewet. 1 tahun ternyata istriku cerewet. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau kirim wanita ini menjadi radio pribadi dalam rumah tanggaku. Alhamdulillah. Apakah cerewet itu masalah bagi bapak-bapak? Cerewet itu adalah lahan rahmat untuk bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Rahmat. Begitupun ibu-ibu. Suami yang galak itu Allah kirim supaya ibu ini tiap hari dapat amal. Air putih 1 gelas ketika suami galak itu batuk, ibu bawa air putih serahkan kepada suaminya, katakan kepada suaminya, Mas, aku sangat senang maka membahagiakan engkau air putih ini. Ada yang begitu? Itu berarti ibu sedang merebut pahala sholat sunat 2 rakaat seperti ibu beri minum kepada suami yang galak itu. Dan ibu tahu tidak ada suami di dunia ini yang galak, karena suami yang galak itu sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Firaun. Istrinya siapa? Asia. Asia diangkat derajat oleh Allah atau tidak? Asia diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia melayani suaminya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus, kenapa ketaatan? Karena kembali kita kepada zikir.
dia berusaha untuk mengurus dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menata hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana bisa bahagia dunia, bahagia akhirat? Kita cepat saja. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu ini kalau meninggal dunia gembira atau sedih? Bu, meninggal dunia gembira atau tidak? Ibu, nggak usah tengok ke kiri ke kanan, jawab sendiri. Ibu-ibu kalau mati gembira nggak? Enggak. Oke, berarti ibu-ibu kurang modal. Pak, bapak-bapak meninggal dunia mati gembira enggak? Hah? Gembira? Kenapa gembira? Ada kalimat dalam surat 2 ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di penghujung ayatnya ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Maka Bapak Ibu, meninggal dunia itu sesuatu yang menggembirakan. Ulangi Pak, meninggal dunia itu sesuatu yang menggembirakan. Ibu, meninggal dunia itu sesuatu yang menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Karena meninggal dunia itu artinya aku pulang. Analoginya supaya lebih tajam, waktu ibu-ibu di SD pamit sama ayah bunda pergi ke sekolah, bapak-bapak begitu pamit sama ayah bunda pergi ke sekolah, sampai di sekolah masuk kelas baru belajar 2 jam, Pak Guru mengatakan, anak-anak sekalian, hari ini pelajaran tidak dilanjutkan, kalian boleh pulang. Gembira enggak? Gembira tidak? Kenapa gembira? Kenapa gembira? Pulang. Kenapa gembira? Pulang. Kenapa pulang? Baru 2 jam kita pamit, disuruh pulang oleh Pak Guru, kita sudah bahagia karena pulang ketemu papa mama bermain sepuasnya. Menjelang hari raya Idul Fitri, tiket mahal, macet di jalan, semua orang gembira untuk pulang karena ingin ketemu dengan famili kerabat yang ada di kampung. Meninggal dunia artinya aku gembira pulang karena mau berjumpa dengan Allah dan Rasul yang selama ini saya mengabdi kepada mereka, beribadah kepada mereka dan mengikuti ajaran. Maka meninggal dunia untuk bertemu, mendapatkan hadiah dari Allah, hadiah dari Rasulullah untuk mereka. Ada orang yang ketakutan, itu berarti dosanya bertumpuk, maksiatnya banyak, kejahatan, kezaliman, dosanya banyak. Dia ratu zina di mana-mana, dia juga tukang menipu orang, dosanya membuat dia tidak mau pulang, padahal suka atau tidak suka harus pulang. Hadis riwayat Ahmad, orang baik meninggal dunia dan orang durhaka meninggal dunia. Orang baik meninggal dunia waktu sudah putus antara roh dan jasadnya, maka yang datang malaikat. Malaikat akan bertanya, wahai manusia, kenapa hari ini kau diam dan bisu? Kenapa kau bisu dan kenapa kau diam?
Sesudah itu dibawa dari tempat rohnya yang terakhir untuk dimandikan. Malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, kenapa hari ini kau tidak bisa mandi sendiri seperti dulu? Kau mandi pakai gayung yang indah, sabun bermerek, tapi hari ini tubuh badanmu tidak bisa kau angkat. Setelah dimandikan, dibawa datang, dihafani, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, seluruh usahamu hanya diwakili oleh kain kafan dan kapas. Rumahmu tidak kau bawa, istri suami pun tidak menyertaimu, anak-anak juga tidak bersamamu, tabungan yang kau usaha siang dan malam tidak juga bersama engkau, kebun sawah yang kau kerja dan kau perhatikan setiap hari juga tidak akan menyertai engkau hari ini, kecuali hartamu kain kafan dan kapas. Sesudah itu dikafani, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, dulu kau tidak pernah berdiri untuk sholat, tapi lihat hari ini orang yang datang berdiri untuk sholat. Jika kau terbiasa sholat, maka sholat mereka akan melambangkan sholatmu. Tapi kau tidak biasa sholat, maka sholat mereka hanya memenuhi kewajiban, engkau tidak dapat apa-apa. Sesudah itu dibawa keluar, mau dibawa ke kuburan. Sampai di muka pintu rumah, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, perjalananmu panjang sekali. Jika bekalmu cukup, engkau akan bahagia. Jika bekalmu tidak cukup, kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu dibawa sampai dikubur, dimasukkan dalam kubur. Kalau dia mayat beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka waktu dimasukkan orang sudah baca talqin selesai, orang pulang, malaikat mungkar dan nakir datang. Bertanya kepada mayat laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman. Malaikat yang mungkar dan nakir, kalau dia beriman, maka malaikat mungkar bertanya seperti begini: siapa nama Tuhanmu? Tapi kalau mayat itu durhaka, maka malaikat mungkar dan nakir datang bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Beda pertanyaan kepada orang beriman, karena malaikat sungguh malu kepada orang beriman. Dan kalau mayat itu laki-laki beriman, maka malaikat mungkar dan nakir selesai bertanya, muncul di sebelah kanan kuburan ada makhluk yang ganteng gagah sekali. Kalau mayat itu perempuan beriman, maka muncul di sebelah kanan kuburan ada makhluk yang cantik jelita yang belum pernah disaksikan di dunia. Lalu mayat laki-laki beriman dan perempuan beriman bertanya, hei, kenapa kau gagah begini? Kenapa kau gagah ada di sini? Siapa kau? Kalau mayat itu wanita beriman, perempuan beriman, maka wanita beriman bertanya kepada makhluk di sebelah kanan kuburan yang cantik itu, woi, siapa yang engkau sebenarnya? Kenapa kau cantik seperti begini? Dan kenapa orang cantik seperti engkau datang ada di tempat yang gelap gulita itu? Lalu mayat makhluk beriman, makhluk yang datang tadi bercahaya tadi mengatakan kepada laki-laki beriman dan perempuan beriman yang meninggal dunia itu, aku gagah seperti begini, aku ganteng seperti begini, akulah amal ibadah yang tulus kau lakukan di bumi. Aku wajib mendampingimu di alam kubur ini sampai datang dunia kiamat.
Lalu mayat beriman itu bangun di dalam kuburannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, cepat kau datangkan kiamat, cepat kau datangkan kiamat. Di saat dia berdoa cepat kau datangkan kiamat, maka makhluk yang gagah tadi, wanita yang cantik di alam kuburan tadi, menarik kuburan 2 meter. Yang masuk ke dalam alam kubur adalah cahaya surga. Lalu mayat beriman, laki-laki maupun perempuan beriman, mengatakan, ya Allah, cepat kau datangkan kiamat, karena saluran surga sudah masuk dalam kuburan. Apa yang didapatkan? Biasa datang ke majelis taklim, biasa menjaga sholatnya, biasa berinfak, biasa bersedekah, biasa membangun silaturahmi, jauhkan kebencian, jauhkan permusuhan. Yang ada adalah saling mengingatkan agar sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mayat itu durhaka, baik itu laki-laki durhaka atau wanita durhaka, perempuan durhaka, dimasukkan ke dalam alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, ma rabbukah? Suara itu tidak ada orang yang bisa mendengar kecuali mayat durhaka itu, dan dia tidak akan sanggup menjawab pertanyaan itu. Sekalipun malaikat Munkar dan Nakir menguatkan suaranya, dia tidak akan bisa menjawab. Ketika dia tidak akan bisa menjawab, maka di sebelah kanan kuburan muncul, kalau mayat itu laki-laki, maka di sebelah kanan kuburan muncul makhluk yang wajahnya hitam, menyeramkan, menakutkan, matanya menyala-nyala seperti bara api. Kalau mayat itu perempuan durhaka, maka mayat di sebelah kanan kuburan itu, makhluk di sebelah kanan kuburan itu adalah wanita yang wajahnya hitam seperti gondorwo, menakutkan, matanya menyala-nyala. Lalu mayat di sebelah kanan, mayat dalam kuburan ini bangun dan mengatakan, "Wahai, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di sini?" Lalu mayat, makhluk di sebelah kanan kuburan itu mengatakan, "Aku jelek seperti begini, aku buruk seperti ini. Akulah hasil penipuanmu waktu kau di dunia. Akulah waktu kecuranganmu waktu kau di dunia. Akulah waktu malas kau sujud kepada Allah. Akulah keadaan waktu kau di dunia. Kini aku datang menemani engkau di alam kubur." Lalu dia tarik kuburan sebelah kanan 2 meter. Masuk ke dalam alam kubur cahaya neraka. Lalu mayat durhaka itu menangis sepanjang sebelum datang kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, ini calon penduduk yang akan dicabut nyawa oleh Allah kelak nanti. Akan mati ini semua. Apa yang dipersiapkan untuk menuju Allah? Mari kita lihat sajadah kita sendiri. Hidup itu seperti mulai dari Allah, berhenti di Allah, berumah tangga karena Allah, mencari nafkah karena Allah, datang ke masjid juga karena Allah, aktivitas di dunia ini karena Allah, semua karena Allah, karena beribadah kepada Allah. Kondisi apapun, ibadah tidak boleh putus sedikit pun. Atau hidup itu seperti ini, janganlah lelah untuk berbuat kebaikan. Gerakan hatimu untuk melakukan kebajikan, maka Allah akan menggerakkan rezeki berdatangan menghampirimu silih berganti. Mari kita lihat, hidup itu seperti mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad, komitmennya adalah al-mutazam,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah sajadah ibu bapak, sajadah yang harus dijaga oleh kita, mulai dari Allah berhenti di Allah. Ketika mau berhenti di Allah, kita berada di sudut yamani. Selamat dunia. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, selamat juga akhirat. Kita ingin bahagia dunia dengan beribadah yang baik, tetapi impian kita adalah era Malik Yaumiddin, kita adalah genggaman. Di depan ada ketua DKM beserta stafnya, ada ketua RW, ada ketua RT, ada marbot, ada guru ngaji, ada ustadznya. Mereka bersama ibu-ibu majelis taklim dari masjid ini. Ketika orang sedang kepayahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan teriknya matahari, sementara bapak ibu justru di hadapan Allah mendapatkan ucapan dari penjaga surga. Salamun alaikum tibtum fadahuluha khalidin. Siapa mau masuk surga? Ayo, yang mau masuk surga angkat tangan yang tinggi. Yang mau masuk surga angkat tangan yang tinggi. Yang tidak mau masuk surga tidak usah angkat tangan ya. Oke, yang masuk surga saja. Ayo sama-sama baca. Salamun alaikum tibtum. 1 2 3 mulai. Salamun alaikum tibtum fadahuluha khalidin. Sama-sama 1 2 3. Salamun alaikum tibtum fadahuluha khalidin. Yang kedua, salamun qaulam mir rabbir rahim. Angkat tangan. Yang tinggi, salamun qaulam mir rabbir rahim. Semoga Bapak Ibu semua diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan malam hari ini yang paling bahagia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu datang di waktu hari miladnya untuk mencerdaskan pendengaran, suara hati dan pandangan untuk makin mencintai Allah dan Rasul Muhammad SAW. Ya Nabi salamu alaika. Suara ibu-ibu coba. Ya Nabi. Bapak-bapak. Ya Nabi. Ya Habib salamu alaika. Ya Habib salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Salawat Allah alaika. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighar wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini 12 Rabiul Awal kami berjumpa, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini. Sekiranya ini menjadi kebaikan untuk masa depan dunia akhirat kami ya Allah. Mohon Engkau ridhoi, Engkau berkahi dan Engkau rahmati ya Allah. Dan sekiranya ada kekurangan dalam perjalanan hidup kami ya Allah, ampunkan kami semua ya Allah. Ampunkan suami kami, ampunkan istri-istri kami, ampunkan anak-anak keturunan kami, ampunkan ayah dan ibu kami ya Allah. Dan sekiranya ini menjadi kebaikan untuk kami belajar kepada kekasih-Mu Rasul Muhammad SAW ya Allah, pujamkan hidayah yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini ya Allah. Irhamana ya arhamar rahimin. Jika ada usaha kami yang kurang lancar ya Allah, mohon Engkau mudahkan dan Engkau lancarkan. Jika ada urusan kami yang tersendat-sendat ya Allah, mohon Engkau lapangkan ya Allah. Jika ada sesuatu yang menghalangi usaha kami ya Allah, Engkau menjadi pelindung dalam usaha yang kami lakukan ya Allah. Dan sekiranya kami belum mendapatkan kemudahan dalam hidup ya Allah, beri kami kesabaran untuk dekatkan diri kepadamu ya Allah. Perbaiki solat kami, puasa kami, zakat, infak, sedekah, wakaf kami. Perbaiki umroh haji kami ya Allah. Jika diantara kami belum pernah umroh dan haji ya Allah, beri kami berkah rezeki untuk umroh dan haji ya Allah. Jika usaha kami belum lancar ya Allah, ada utang di dalamnya ya Allah, mohon Engkau ridhoi rizki untuk kami membayar utang-utang kami itu ya Allah. Jaga kesehatan kami, jauhkan kami dari virus, wabah, musibah dan penyakit ya Allah. Dekatkan kami dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari sisi-Mu ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmat, abwabal sehat, abwabal quwwah, abwabal selamat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kelak nanti Engkau menutup kehidupan kami di dunia, mohon jadikan kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, izinkan kami dari masjid di kota Semarang ini menyampaikan salam dan salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salam kami semua yang ada di ruangan masjid ini kepada Rasul, bahwa kami adalah umatnya yang istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Suatu saat nanti kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat nanti di padang mahsyar kami ingin melihat wajah Rasulullah dan menyelamatkan kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat itu ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan hajat-hajat dan cita-cita kami. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah banjir, gempa bumi, bala dan bencana, kecuali Engkau ganti dengan keberkahan dalam perjalanan hidup kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kami soleh dan soleha. Jika di antara mereka ada yang berjodoh, jodohkan mereka dengan orang-orang yang beriman, yang soleh dan soleha. Wa sallallahu ala khairil kahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir. Subhanallah bihamdi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.